Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai implementasi intelijensi dalam pembelajaran dari kelompok kami, yaitu Brilianti Sekar Ayuning Tias dan Azafira Syairul Faizah. Ayo kita bahas satu persatu materi yang kita angkat. Yang pertama, hakikat intelijensi. Yang kedua, pengaruh intelijensi pada belajar. Dan yang ketiga adalah implikasi intelijensi dalam pembelajaran. Hakikat intelijensi. Intelijensi berasal dari kata Latin yaitu intelligere yang artinya mengorganisasikan, menghubungkan, atau menyatukan satu dengan yang lain, atau to organize, to relate, to bind together. Sedangkan menurut pendapat Stern, intelijensi merupakan daya menyesuaikan diri dengan keadaan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir menurut tujuannya. Sedangkan menurut teori lama, terdapat 3 kategori intelijensi, yaitu kemampuan untuk belajar, keseluruhan pengetahuan yang diperoleh, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Maka dapat kita simpulkan bahwa intelijensi ialah kemampuan individu dalam mendayagunakan potensi yang ada pada dirinya sebagai upaya memecahkan suatu permasalahan untuk beradaptasi pada lingkungannya. Pengaruh intelijensi pada belajar. Intelijensi merupakan salah satu faktor penting yang ikut menentukan berhasil atau gagalnya belajar seseorang. Namun, pada sisi lain, ada juga yang menganggap bahwa intelijensi tidak terlalu mempengaruhi dalam hal belajar. Menurut teori Binet, sifat hakikat intelijensi terdiri dari 3 macam. Yang pertama, kecenderungan untuk menetapkan dan mempertahankan atau memperjuangkan tujuan tertentu. Semakin cerdas seseorang, maka makin cakaplah dia membuat tujuan sendiri dan mempertahankan tujuan tersebut. Yang kedua, kemampuan untuk mengadakan penyesuaian dengan maksud untuk mencapai tujuan. Semakin cerdas seseorang, dia akan makin dapat menyesuaikan cara-cara untuk mencapai tujuannya dan dapat bersikap kritis. Yang ketiga, kemampuan untuk otokritik. Otokritik adalah kemampuan untuk mengkritik diri sendiri dan mempelajari kesalahannya sehingga dia tidak mengulangi kesalahannya lagi. Berdasarkan hasil penelitian, prestasi belajar biasanya berkorelasi searah dengan tingkat intelijensi. Artinya, semakin tinggi tingkat intelijensi seseorang, maka semakin tinggi pula prestasi belajar yang dicapainya. Bahkan, menurut sebagian besar ahli, intelijensi merupakan modal utama dalam belajar dan mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya, implikasi intelijensi dalam pembelajaran. Dalam perkembangannya, intelijensi yang diimplikasikan dalam pendidikan selalu dijadikan tolak ukur dalam keberhasilan pembelajaran, namun masih memiliki kelemahan sebagai berikut. Yang pertama, tes intelijensi tergantung pada kebudayaan. Yang kedua, tes intelijensi hanya cocok untuk jenis tingkah laku tertentu. Yang ketiga, tes intelijensi hanya cocok untuk tipe kepribadian tertentu. Dan yang keempat, perbandingan kecerdasan atau IQ yang merupakan hasil yang ditunjukkan oleh tes intelijensi tidaklah semata-mata tergantung kepada keturunan. Dalam pendidikan, intelijensi seorang pelajar ditentukan berdasarkan hasil tes intelijensi. Biasanya digunakan dalam penyaringan siswa baru. Selain itu, tes intelijensi dapat digunakan dalam penggolongan pelajar dan pemilihan atau penentuan jurusan. Terdapat anak yang memiliki intelijensi abnormal, baik sangat tinggi atau biasa disebut superior, maupun yang sangat rendah atau inferior. Hal ini sama-sama menimbulkan masalah bila ditinjau dari dunia pendidikan. Yang pertama, anak yang memiliki intelijensi begitu rendah sehingga kemampuan belajarnya sangat terbatas memerlukan program khusus yang memungkinkan mereka belajar dengan beban kecepatan yang sesuai dengan keterbatasan mereka. Pada sisi lain, anak yang memiliki kemampuan superior memerlukan program khusus yang memungkinkan mereka mengembangkan segenap potensi yang mereka punyai sehingga dapat mencapai prestasi yang optimal.
Nah, sedangkan bagi guru, yang dibutuhkan hanyalah kreativitas dan kepekaan untuk mengasah kemampuan anak. Guru juga harus mau berpikir terbuka, keluar dari paradigma tradisional, yaitu tidak berpacu bahwa kecerdasan hanya dilihat dari kemampuan intelektual atau kognitif saja. Penerapannya di sekolah, anak bisa diajak keluar kelas untuk mengamati setiap fenomena yang terjadi di dunia nyata. Konsep multiple intelligence juga mengajarkan kepada anak bahwa mereka bisa belajar apapun yang mereka ingin ketahui. Apapun yang ingin diketahui itu dapat ditemui di dalam kehidupan nyata yang dapat mereka alami sendiri. Setelah mengulas informasi tentang inteligensi ini, kepada para pendidik, hendaknya dapat memahami dengan baik tentang inteligensi yang sesungguhnya dan dapat memanfaatkan serta mengimplikasikannya dalam pendidikan atau pembelajaran. Jadi, bukan masalah seberapa tinggi tingkat inteligensi seorang anak, tetapi seberapa besar usaha kita dalam memperdayakan inteligensi yang ada pada diri pelajar seoptimal mungkin. Sedangkan bagi masyarakat, diharapkan dapat memahami apa sebenarnya inteligensi dan manfaatnya. Itulah dia pemaparan kami mengenai implikasi inteligensi dalam pembelajaran. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Apabila ada yang ingin dibahas lebih lanjut lagi, silakan disimpan dulu pertanyaannya dan ditanyakan melalui WA Group. Terima kasih.